Halo teman-teman, selamat siang. Selamat datang di podcast Ramai Kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nanda, saya sebagai host. Dan saya mengundang narasumber ada di samping saya, yaitu Bapak Partono. Setahu saya beliau adalah bapak terfavorit di SMK Negeri 2 Blora ini. Yang pertama yaitu dari sekian banyaknya profesi, kenapa Pak Partono lebih memilih untuk menjadi seorang guru? Apakah itu cita-cita sejak kecil atau keinginan di masa muda? Boleh diceritakan sedikit sejarahnya, Pak? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertama itu saya tidak suka yang namanya matematika. Jadi dari kecil itu sudah tidak suka. Cuman setelah di SMK mulai suka dari kelas 2 SMK itu mulai suka yang namanya matematika karena yang pertama adalah gurunya. Dulu diajar Bapak Mas Kuri itu, sekarang mungkin di SMP 1 Blora itu sangat bagus dan sangat menarik di pelajaran. Kalau tidak suka, kalau tidak bisa mengerjakan itu pasti dihukum, harus bisa sampai di depan, di maju di depan harus bisa. Itu yang membuat saya tersentuh untuk belajar, termotivasi untuk pembelajaran matematika. Dan mulai setelah selesai SMK saya melanjutkan kuliah di Semarang dan mengambil yang pertama ada dua jurusan yang saya ambil. Yang pertama adalah PGSD, yang kedua adalah pendidikan matematika. Di pendidikan PGSD saya tidak diterima dan di pendidikan matematika alhamdulillah diterima. Dan mulai itu saya berkecimpung di dunia matematika dan mulai itulah juga saya menekuni semuanya matematika. Tapi guru matematika kan itu sulit ya Pak? Maksudnya kayak menjelaskannya itu juga perlu proses. Kenapa memilihnya itu menjadi guru matematika? Kan mayoritas orang menganggap matematika itu pelajaran yang sulit. Ya. Semua siswa, semua orang pasti matematika jadi momok. Kalau kita belajar apapun mapelnya, apapun pelajarannya, kalau kita sudah senang dulu pasti akan suka. Kalau sudah tidak suka dari awal, otomatis mapel atau pelajaran apapun tidak akan suka. Itu yang dicantumkan oleh Bapak Mas Kuri pada muridnya dulu. Awali suka dulu, semua mata pelajaran awali suka. Kalau kamu tidak suka mata pelajaran, nanti tidak akan masuk. Seperti itu. Jadi Pak Par ini suka matematika itu sejak SMK kelas 2 dan menjadi guru matematika itu karena termotivasi sama gurunya. Oke. Tapi selama menjadi guru, gimana sih Pak Par menghidupkan suasana kelas? Kayak seperti kan siswa itu sulit menangkap penjelasan, itu mesti kan kayak ngantuk, diem, dan itu pun bagaimana Pak itu bisa menghidupkan suasana kelas biar tidak ngantukkan dan merenung gitu Pak. Gini Mbak, ada beberapa macam tipe guru ya. Jadi ada Bapak Ibu guru ataupun di les itu banyak sekali. Di kelas itu dimana siswanya biar saling tatap, artinya sana oke, sini oke. Ada beberapa, yang pertama yang saya itu adalah tak kasih permainan, caranya seperti itu. Yang kedua nanti bisa untuk maju, kalau tidak bisa nanti duduk lagi, maju lagi,
Yang utama saya adalah menghidupkannya dengan cara permainan. Jadi game bisa, mungkin ada misalkan saya dapat satu kelas sehari hari ini misalkan 2 jam. Di jam terakhir 1 jam ataupun 30 menit saya isi materi, setelah itu saya isi game, setelah game nanti kasih soal lagi, baru nanti mungkin masuk seperti itu. Kebanyakan yang saya berikan materi dulu, nanti setengahnya ada game, setengahnya soal lagi, game lagi seperti itu. Jadi anak atau siswa tidak gampang ngantuk dan tidak gampang bosan, itu aja. Iya. Kalau misal siswanya itu kan diberi soal, Ya. PR, dan itu tidak bisa mengerjakan, apakah ada hukuman dari Pak Kartono? Kalau hukuman kebanyakan jarang menghukum anak, karena mungkin kalau tidak bisa, bagaimana caranya dia harus bisa menyontoh temennya bisa, kenapa kamu tidak bisa, seperti itu. Kalau tidak bisa temennya yang bisa, minta ajar temennya. Kalau nanti mentok tidak bisa, ke saya langsung, nanti mungkin bisa langsung saya dekati di mejanya. Jadi di kelas itu saat pembelajaran saya dekati, bukan di luar saya dekati. Ya. Wah, jadi bisa ya kalau teman-teman yang ada di ruangan ini minta bantuan ke Pak Kartono. Insya Allah bisa. Kan kebanyakan siswa itu menganggap MTK itu sulit. Baru melihat soalnya saja pasti sudah merasa nggak bisa mengerjakan dan menganggap semua caranya itu sulit. Nah, bagaimana Pak Kartono itu mengatasi hal tersebut? Ya, itu tadi seperti saya bilang tadi, bahwa sukai dulu mapelnya. Jadi kalau tidak disukai mapelnya nanti tidak akan masuk. Dan kalau ada soal jangan bilang sulit, bilang saja mudah. Insya Allah nanti kamu akan dimudahkan untuk menjawab. Jangan nggak bisa, saya nggak bisa soalnya, saya nggak suka soalnya, itu jangan. Karena nanti mulutnya akan berbicara, itu adalah doa. Jadi dikerjakan dulu, kalau nggak bisa baru bertanya. Iya, betul. Tapi nek ulangan jangan tanya. Sebisanya harus bisa, harus jawab. Iya. Dan ternyata menurut saya itu sepengetahuan saya, ternyata selain menjadi guru matematika, Pak Pat juga menjadi pembina pramuka. Dari kapan nih Pak Kartono menjadi pembina pramuka? Oke, ini yang paling saya suka dan pertanyaan. Ini saya dari SD, SMP, SMK itu tidak suka sama pramuka. Sumpah saya tidak suka sama pramuka. Tapi kok SMK jadi pembina pramuka itu ceritanya? SMK saya pernah jadi ikut Saka Bayangkara. Cuma saya setelah ikut penempuan batch, saya masuk lagi untuk ke jenjang selanjutnya. Setelah itu saya tidak ikut dari kelas 10 SMK sampai lulus, saya tidak pramuka. Terus di kampus kebetulan ikut di Racana. Racana itu kayak di SMK itu ekstra pramukanya atau tentaranya. Dan di sana saya semakin ikut pramuka semakin wah gitu. Jadi berkecimpung di pramuka dari dulu pramuka. Jadi di kuliah, sejak kuliah itu semester 4 sampai akhir, alhamdulillah bisa menolong di pramuka. Saya kos itu biaya dari hasil pramuka atau hasil mengajar pramuka, dari kosnya. Untuk semesterannya masih ikut orang tua, tapi kos dan sedikit makan seharian itu dari hasil pramuka. Jadi Pak Kartono suka menjadi pembina pramuka ya? Kalau boleh tahu, jadi pembina pramuka itu ngapain aja sih Pak? Pembina pramuka itu aslinya mengasihkan, ya, aslinya mengasihkan. Tinggal perintah, ya, tinggal perintah buahnya, kegiatannya apa. Tapi sebagai
pembina pramuka bertanggung jawab ke atasan. Jadi programnya yang diprogramkan anak bisa nggak diwujudkan. Kalau nggak bisa, yang pembina harus melaporkan ke pembina atau ke wakil atau kepala sekolah. Itu aja jadi pembina pramuka. Kalau jadi pembina pramuka kan pasti menemukan anak-anak yang beragam-ragam ya Pak. Seperti ada yang susah untuk diajak kerjasama dan susah diatur. Nah, cara Bapak mengatasinya itu bagaimana? Kalau pramuka kebanyakan dari SD sampai SMK itu wajar ya, karena banyak yang tidak suka memakai hasduk, itu banyak yang tidak suka. Utamanya yang contohnya pakai hasduk. Hasduk itu sebagai lambang, misalkan lambang bendera. Lambang aja sudah tidak mau memakai, apalagi menghormati bendera. Itu simbolnya sedikit, karena mungkin dari anak-anak sendiri yang kurang menekuni atau kurang terenyuhnya sendiri dengan pramuka. Kalau mengatasinya ya mungkin saya, kalau ada yang tidak pakai mungkin saya tegur, coba dipakai lebih cantik, itu aja. Nggak perlu diberi apa ya, kayak hukuman, Nggak ya, cuma ditegur. Nggak harus disanksi, nggak, cuma tegur nanti, Mbak minta tolong hasduknya dirapikan, pakai hasduk lebih cantik, itu lebih mungkin lebih mengena ke teman-temannya atau ke adik-adik. Nah, dari beragamnya sifat tersebut, yang paling Bapak suka itu yang bagaimana? Yang saya suka ya rapi, sopan ya. Iya. Pada bapak ibu guru, terutama pada bapak ibu guru itu yang dilihat dulu adalah rapi, setelah itu nanti tinggal atau perkataan. Kalau kita pakai pramuka rapi, nanti kan kelihatan sudah cantik, ganteng, dan kelihatan. Iya. Oke, lanjut. Selain menjadi guru matematika, Bapak tadi juga menjadi pembina pramuka. Ternyata nggak cuma itu saja. Bapak juga menjadi guru ekstrakurikuler futsal. Apa benar? Sejak kapan Pak tertarik menjadi guru ekstrakurikuler futsal? Iya. Gini loh, kalau futsal itu di Semeya itu tahun 2008, tanggal 31 Januari 2018. Udah lama ya? Ya, jadi itu kelahirannya futsal di SMK 2. Jadi setelah ulang tahun, sebelumnya Desember sudah ada, cuma mau peresmiannya itu tanggal berapa ya? Mikirnya tanggal mau bareng dengan ulang tahun nggak bagus, ini diundur. Jadi teman-teman yang dulu alumni tahun 2018 itu mendirikan. Jadi ada anak yang ngeluh ke saya, Pak bisa melatih sepak bola, Pak bisa melatih futsal. Saya bisa loh. Nah, kamu mau, saya mau. Kalau kamu nggak mau, saya nggak mau. Ya udah, karena ada 10 atau 15 anak pengen futsal, ya saya latih. Dan akhirnya diakui 2 tahun belum diakui SMK, dan setelah itu baru diakui SMK. Jadi tahun 2019 atau 2020 itu baru diakui. Dan alhamdulillah selama futsal tahun awal pertama itu babat alas ya lika-likunya emang luar biasa. Di tengah juara belum pernah, kalah itu sudah pasti ya. Semakin lama alhamdulillah dapat juara. Setahu saya nama organisasinya itu Voksoba. Artinya itu apa? Wow, artinya atau tidak? Itu kalau Voksoba itu yang memberi nama itu Bapak Justinus Prima. Ya, aslinya itu kalau nggak salah
FOC Iya. itu salah. Oh. Aslinya FOS baru C. Pos. Kalau ngendikane Pak Yus seperti itu. Jadi karena ilatnya atau lidahnya orang Jawa, jadi S jadi C, fok, ya seperti itu, Mbak. Jadi nek entah artinya atau singkat kepanjangannya tanya kepada Pak Justinus, karena saya memakai itu karena dari Pak Yus. Saya lupa kepanjangannya. Tadi kan dijelaskan di nggak jarang menang, maksudnya kayak belum menang gitu. Nah itu perasaannya Bapak dan tim-tim ketika belum juara itu bagaimana? Kalau perasaan yang pertama saya lihat pemainnya dulu. Kalau pemain saya utama kalau nangis itu tandanya anak belum siap. Kalau tidak nangis berarti dia sudah siap untuk juara lagi, untuk merebut juara. Kalau sudah nangis itu sudah, ya sudah, berarti dia tahun depan atau ada kompetisi lain lagi itu belum siap lagi untuk tempur. Perasaan memang ada kecewa. Misalnya peluang tidak bisa peluang, itu yang jadi mungkin miskomunikasi dengan pemain atau strategi saya tidak dimainkan, itu mungkin di lapangan seperti itu, atau mungkin komunikasi di lapangan kurang seperti itu. Kalau boleh tahu, Pak Par kan menjadi pembina futsal. Nah itu sudah berapa kali mendapatkan juara yang bagus gitu? Banyak. Kalau juara 3 itu ada 4 kali, juara 2 itu 3 kali atau 4 kali saya lupa. Terus juara 1 itu kemarin 2 kali. Jadi yang terakhir kemarin 2022 itu yang Desember sama bulan apa saya lupa, itu 2 kali. Tahun 2022 itu 2 kali juara 1 Bupati Cup dalam rangka ulang tahun Kabupaten Blora, alhamdulillah juara 1. Ya alhamdulillah ya Pak. Menjalani kegiatan sebanyak itu, Pak Par pernah merasa menyesal nggak? Atau merasa capek banget gitu? Nek menyesal enggak, karena ini demi anak. Demi anak, untuk siswa sendiri, untuk anak sendiri. Kalau anaknya bahagia, saya juga bahagia. Siapa tahu nanti di lain waktu, karena saya juga punya anak, mungkin anak ini nanti bisa menolong anak saya, bisa melatih anak saya, kan saya tidak tahu. Namanya bola balik zaman, ataupun siapa tahu 10 tahun yang akan datang kan tidak tahu kan. Jadi kalau anak senang, ya saya senang. Saya nuntuti anak. Kalau anak senang, saya senang. Kalau kecewa, ya tidak kecewa. Yang penting anak senang. Bagaimana cara Pak Par membagi waktu antara organisasi, profesi, dan untuk keluarga? Ya ini yang sangat berat itu di keluarga ya. Jadi setiap hari saya pulang dari sini sampai rumah itu pasti maghrib, karena perjalanannya jauh. Saya sini Blora itu ada 34 kilo, mungkin 1 jam perjalanan. Apalagi kalau hari latihan futsal sampai maghrib, pramuka mungkin sampai jam 5. Nah, perjalanan sana juga panjang. Jadi yang mungkin jadi bukan momok, tapi di keluarga ini yang sangat mungkin ada miss ya. Jadi di keluarga, tapi lama-lama ini sudah pengertian, jadi sudah biasa. Dulu 1 tahun 2 tahun mungkin ada sering sama keluarga sering ya, jadi sudah dijelaskan, akhirnya ini sudah biasa. Jadi
Kalau membagi waktu ya santai sekarang, karena banyak di rumah. Hari Selasa futsal, hari Jumat pramuka, belum lagi kalau ada turnamen. Hari turnamen mulai Jumat, Sabtu, Minggu, itu mungkin bisa di luar kota, bisa di dalam kota. Nah itu mengatasinya ya sering komunikasi dengan keluarga, recehan, teleponan, dan lain-lain itu. Tapi Ya. Pak Par itu capek nggak? Kalau Kan menghandle 3 sekali. kalau capek ya jelas capek, Iya. tapi lagi-lagi ke anaknya ya. Jadi siswa di sini atau dengan anak-anak di sini yang utamanya itu ya kembali lagi ke tadi, kalau anak senang ya saya senang. Yang jadi semangat adalah anak. Kalau anak-anak ini semangat ya saya semangat. Kalau nggak semangat ya saya lebih tidak semangat. Nah, dari sekian banyaknya profesi yang Pak Par jalankan, yang paling Bapak sukai yang mana? Tiga-tiganya saya suka. Yang paling Pak, yang paling itu ya semuanya suka. Ya. Semuanya karena apa, di futsal saya dari kecil memang suka olahraga. Saya di SD sudah ikut maraton, di SMP sudah ikut tarkam sepak bola, SMP SMK itu sudah tarkaman, walaupun gajinya bayarannya 20.000, 15.000 dulu, tahun dulu, tapi kamu belum lahir mungkin. Ya, itu mungkin itu. Jadi tarkam, jadi saya sukanya olahraga, makanya saya suka futsal. Matematika juga saya suka, pramuka juga suka, karena pramuka dulu menghidupi saya di kuliah. Paling suka ya, semuanya suka. Mungkin nanti tahun depan saya mungkin saja ini ya di olahraga nanti bisa itu. Ya. Baik, kesimpulannya ini Pak Kartono menghandle 3 sekaligus tadi, yaitu sebagai guru matematika, pembina pramuka, dan pembina futsal. Dan Pak Kartono ini tidak merasa capek karena dikelilingi dengan siswa-siswa yang semangat dan suka dengan kegiatan tersebut, serta ada anak-anaknya yang mensupport Pak Kartono. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Kartono, karena sudah meluangkan waktunya menghadiri menerima bintang tamu dari podcast kami. Terima kasih. Terima kasih atas wawancaranya atau yang lain. Semoga sukses semuanya. Baik, sekian podcast dari kami. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.